Apapun ibadah yang kita kerjakan, apakah itu ibadah puasa yang sedang kita laksanakan saat ini, apakah itu ibadah i'tikaf yang sedang kita jalankan pada sore hari ini, apakah itu ibadah sholat tarawih yang nanti akan kita kerjakan, atau ibadah-ibadah lainnya, semuanya itu nggak bakalan bisa membawa kita untuk dekat kepada Allah kalau Allah nggak menerima segala macam ibadah-ibadah yang kita kerjakan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, para jamaah shaimin shaimat yang insyaallah mudah-mudahan ibadah Ramadan kita yang sudah masuk ke hari yang ke-10 mudah-mudahan menjadi ibadah Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak terasa rasanya sudah 10 hari kita lewati kehidupan di dalam bulan suci Ramadan. Berbagai macam ibadah, berbagai macam zikiran, berbagai macam kebaikan sudah pernah kita kerjain di dalam bulan suci Ramadan. Ya mudah-mudahan segala macam bentuk jamuan-jamuan yang Allah hidangkan di dalam bulan suci Ramadan ini semuanya kita akan dapatkan. Salam hormat, salam fadil kepada segenap para pengurus PKM Masjid Al-Barokah, para jamaah, para asatidzah, para tokoh agama, para tokoh masyarakat. Yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah mudah-mudahan itu enggak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau-beliau. Kita doakan mudah-mudahan kita semua nih, pengurus masjidnya, remajanya, jamaahnya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat. Allah berikan kita keberkahan rezeki, Allah berkahi rumah tangga kita, Allah berkahi kesehatan kita, yang insya Allah mudah-mudahan bisa kita tuntaskan tugas kita di dalam bulan suci Ramadan nanti sampai hari yang terakhir insya Allah. Bapak para jamaah sekalian, kalaulah kita berharap kepada Allah tentang semua amalan-amalan ibadah yang kita persembahkan untuk Allah itu menjadi ibadah yang diterima, kira-kira salah apa enggak? Salah enggak Pak? Kita minta sama Allah, mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima sama Allah. Kira-kira salah nggak? Enggak. Segala macam bentuk amal ibadah yang kita kerjakan kepada Allah, kita berharap itu semuanya diterima oleh Allah. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, satu doa yang dibacakan oleh para nabi dan para rasul, Rabbana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Apapun ibadah yang kita kerjakan, apakah itu ibadah puasa yang sedang kita laksanakan saat ini, apakah itu ibadah i'tikaf yang sedang kita jalankan pada sore hari ini, apakah itu ibadah sholat tarawih yang nanti akan kita kerjakan, atau ibadah-ibadah lainnya, semuanya itu nggak bakalan bisa membawa kita untuk dekat kepada Allah kalau Allah nggak menerima segala macam ibadah-ibadah yang kita kerjakan kepada Allah. Makanya kita berharap kepada Allah berbagai macam bentuk ibadah yang kita kerjakan, berbagai macam bentuk kebaikan yang pernah kita tebar dan kita lakukan, ini semua mudah-mudahan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Indikasinya dua Pak, indikasinya dua, tandanya dua. Kalau apabila ibadah itu diterima oleh Allah, dampak yang akan terjadi kepada kehidupan kita, janji Allah yang pertama di dalam Al-Quran, man amila sholihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini janji Allah di dalam Al-Quran.
Man amila, siapa orang yang beramal solihan, amal soleh, min dzakarin, baik dia dari laki-laki au unsa atau dari perempuan, yang mengerjakan amal ibadah orang laki-laki ataupun orang perempuan, wa huwa mukminun, syarat utamanya adalah dia orang yang beriman kepada Allah, dia percaya kepada Allah. Janji Allah di dalam Al-Quran, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan berikan tuh kehidupan kepada mereka, hidup yang thayyibah, hidup yang baik. Orang yang beramal soleh, orang yang ngerjain kebaikan, diperintahin Allah sholat, dia sholat, diperintahin puasa sama Allah, dia puasa, diperintahin berbagai macam kebaikan dikerjain, janji Allah, Allah akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Hidupnya baik, rumah tangganya baik, rezekinya baik, karirnya baik, usahanya baik, dagangannya baik, semuanya akan Allah berikan thayyibah. Makanya sebenarnya seharusnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang selalu mengerjakan berbagai macam kebaikan, ini maaf, nggak ada yang hidupnya susah, nggak ada yang hidupnya susah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah yang kasih janji kok. Allah yang sudah memberikan satu stempel, satu garansi kepada orang yang beramal soleh dan dia percaya kepada Allah, Allah akan berikan dia hidup yang baik. Yang janji adalah siapa? Allah. Kalau Allah yang sudah berjanji itu pasti. Beda sama kita. Kalau kita janji, kadang-kadang bisa meleset. Jawabnya entar besok. Tapi kalau Allah saat itu juga, Allah akan langsung berikan satu janjinya kepada mereka orang-orang yang beramal soleh. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya mudah-mudahan insya Allah dengan kita beramal soleh, dengan kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, dengan kita menjalankan apa-apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita, termasuk ibadah puasa saat ini, mudah-mudahan Allah tata baik kehidupan kita. Allah semakin berikan kebaikan di dalam rezeki kita. Allah semakin tumpah ruahkan kebaikan di dalam rumah tangga kita. Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Allah jadikan keturunan kita menjadi keturunan yang baik, yang insya Allah bahagia hidup kita di dunia, bahagia juga hidup kita di akhirat. Itu janji Allah yang pertama. Yang kedua, setelah Allah janjikan akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka orang-orang yang beramal soleh, walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kata Allah. Sederhananya kata Allah, walanajziyannahum, kami akan balas kepada mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh. Kami pasti akan berikan balasan kepada mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang lebih baik daripada amal ibadah yang mereka kerjakan di alam dunia kepadaku, kata Allah. Coba, bagaimana Allah tidak menunjukkan sifat Rahman dan Rahimnya kepada kita, sifat kasih sayangnya kepada kita, sifat cintanya kepada kita orang-orang yang beriman kepada Allah, mengerjakan amal soleh, tapi dibalas sama Allah dengan balasan yang lebih baik daripada amal soleh yang dikerjain sama kita. Kalau sekarang kita sholat, kita sekarang puasa, ini balasan yang bakal Allah kasih lebih baik daripada pahala sholat, lebih baik daripada pahala puasa, lebih baik daripada segala macam pahala-pahala kebaikan yang bakal diberikan sesuai ajaran agama. Allah akan berikan janji, wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah kasih ke kita balasan lebih baik daripada amal ibadah kita. Ya maaf, sholat kita nggak banyak. Sholat kita itu yang wajib cuma berapa kali yang wajib? Sholat yang wajib berapa kali? 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu yang wajib. Yang sunnah-sunnahnya ya syukur-syukur dikerjain, dia subuhnya dikerjain, dia zuhurnya dikerjain, dia zuhurnya dikerjain, dia maghribnya juga dikerjain, ya syukur-syukur dikerjain.
Tapi itu semua nggak bakal ada artinya apa-apa kalau tanpa sifat rahman dan rahimnya Allah. Kalau tanpa sikap cintanya Allah kepada kita semua selaku orang-orang yang beriman, ibadah kita itu nggak ada artinya apa-apa. Bahkan kita mengharapkan Allah akan memberikan balasan kepada kita dengan balasan yang lebih indah daripada segala macam ibadah-ibadah yang kita kerjakan di alam dunia. Insya Allah mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita berharap kepada Allah, ibadah kita diterima sama Allah. Kita berharap kepada Allah, Allah akan berikan balasan yang terbaik kepada kita dari segala macam ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Nah, pada kesempatan yang teramat sangat singkat ini, menjelang waktu berbuka puasa, ada tiga hal yang menyebabkan ibadah-ibadah kita itu tidak bermanfaat sama sekali di hadapan Allah. Walaupun kita sudah sholat, walaupun kita puasa Ramadan, walaupun kita sudah sholat tarawih, walaupun kita sudah menghatamkan Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya, kalau ada tiga hal ini di dalam diri kita, ibadah kita itu nggak bakal ada artinya apa-apa di hadapan Allah. Satu sabda dari baginda Nabi Muhammad SAW, salatun la yanfa'uhunna amalun. Ada tiga macam perbuatan yang kalau apabila ketiga macam perbuatan ini dikerjakan oleh orang-orang yang beragama Islam dan beriman, dia beribadah juga, tapi ada tiga penyakit ini, la yanfa'uhunna, gak ada manfaatnya segala macam ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira takut gak, Pak? Kalau dengar hadis Nabi kayak begini, kita udah beribadah kepada Allah, kita udah sholat kepada Allah, kita udah puasa kepada Allah di dalam bulan Ramadan, tapi nggak ada manfaat dari ibadah yang kita kerjakan kepada Allah. Kira-kira takut nggak? Takut. Kita udah sholat, subuhnya sholat, zuhurnya sholat, isyaknya sholat, tarawihnya sholat, puasa kita jalanin, Quran kita baca, tapi nggak ada manfaatnya nanti kata Nabi, karena tiga macam perkara yang kita lakukan. Yang pertama adalah kata baginda Rasulullah SAW, al-musyriku. Ibadah yang kita kerjain itu nggak bakal ada artinya apa-apa di hadapan Allah, nggak bakalan mendatangkan manfaat untuk kita semua kalau di dalam hati kita itu ada sifat musyrik di dalam hati kita. Sifat musyrik. Apa itu musyrik? Musyrik apa, Pak? Musyrik menduakan Allah, musyrik menganggap sesuatu ada yang sepadan dan setanding dengan Allah, itu musyrik. Di dalam ilmu ketauhidan, musyrik itu artinya menganggap ada sesuatu yang lebih hebat atau sebanding dengan Allah. Ini kita punya saya punya tasbih. Kalau beranggapan di tasbih bisa bikin saya tekbal, bisa bikin saya nggak mempan ditembak, musyrik. Punya batu cincin, kalau beranggapan batu cincin yang kita pakai ini bisa bikin dagangan laris, maaf, musyrik. Musyrik itu artinya menduakan Allah. Musyrik itu artinya menganggap ada sesuatu, apapun itu jenisnya, apapun itu bentuknya, sepadan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini musyrik. Ya alhamdulillah kita nggak ada yang musyrik deh. Nggak ada yang nyembah pohon kan di sini. Pak, ada yang nyembah pohon di sini? Nggak ada. Bu, ada yang nyembah pohon di sini? Nggak ada. Alhamdulillah secara tauhid kita sudah selamat dari perbuatan musyrik. Kita sudah tidak menduakan Allah. Kita menyembah kepada Allah sesuai dengan deklar yang kita baca di dalam suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuma kepada Allah kita nyembah dan cuma kepada Allah nasta'in, kita minta pertolongan. Nah ini musyrik kalau kita kaji buat panjang nih Pak. Rasa-rasanya nggak cukup nanti sampai kita menjelang tarawih. Boleh silakan beranggapan segala sesuatu itu bisa mendatangkan manfaat untuk kita, tapi segera kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantulkan itu semua untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalkan kita dagang,
Kita punya toko di pasar Tanah Abang, misalkan kita dagang, tahu-tahu sehari kita nggak dagang, kita berucap, nih kalau sehari gue nggak dagang, gue nggak makan nih, maaf, musyrik apa enggak? Sehari kita nggak dagang, nggak buka toko, gue nggak makan. Bagaimana kira-kira ini omongan? Seolah-olah yang memberikan makan itu adalah kita buka toko. Nih kalau gue gak kerja, kalau gue gak jualan nih, ntar di rumah masak apa nih, dapur gak ngepul nih. Maaf, hati-hati di dalam berucap. Silakan kita menjadikan pekerjaan itu sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Dengan bekerja kita bisa punya uang, dengan buka toko kita bisa punya uang, dengan punya uang kita bisa masak di rumah. Silakan anggap itu semua, tapi pantulkan semuanya langsung kepada Allah. Jangan serta-merta karena kita bekerja, karena kita buka toko, karena kita dagang, itu semua yang memberikan makan kepada kita. Jangan. Karena semuanya berpulang kepada Allah. Sakit, misalkan kita lagi sakit nih, tuh berobat ke dokter itu aja tuh kan bisa sembuh. Atau dia lagi sakit pusing, minum nenek Panadol, gara-gara Panadol dia sakit pusingnya hilang, sembuh pusingnya. Gimana omongan kayak begini? Maaf, hati-hati ketika kita berbicara dan berucap. Ketika kita berbicara di dalam masalah ketauhidan yang terkadang sudah menjadi santapan sehari-hari kita, tuh berobat ke dokter itu, gue sepuh berobat di dokter itu. Seolah-olah yang menyembuhkan itu semua adalah dokter, padahal yang menyembuhkan itu adalah Allah. Nabi Ibrahim bagaimana nggak yakinnya di dalam ketauhidan, mengatakan wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan ketika aku sedang sakit, Allah yang menyembuhkan. Segala macam sakit wajib memang kita ikhtiar buat berobat ke dokter. Sakit wajib berikhtiar kita buat minum obat. Itu sebagai bentuk syariat, sebagai bentuk usaha kita supaya kita bisa sehat. Tapi tetap yang menyembuhkan semuanya adalah Allah. Pantulkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya insya Allah kalau semuanya kita kembalikan kepada Allah, kita sudah aman dari perbuatan musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, singkat aja deh. Itu musyrik dalam tauhid nih. Masih ada dua lagi, di satu aja kita bahas. Yang berikutnya adalah setelah kita selamat musyrik di dalam ketauhidan, kita yakin cuma menyembah kepada Allah, tapi terkadang kita sering terjebak, kita suka masuk ke dalam perangkap beribadah bukan semata-mata karena Allah. Tadi kan arti musyrik itu adalah menduakan Allah. Allah perintahin kita puasa semata-mata untuk Allah. Kita sholat buat Allah, makanya niat kita sholat itu usolli fardhu maghribi thalatha raka'atin mustaqbilat qiblati adaan lillahi ta'ala. Ulama-ulama kita menganjurkan berbagai macam ibadah yang kita kerjain awalin dengan niat semata-mata karena Allah. Nah, kadang-kadang ada orang yang beribadah niatnya dibaca karena Allah, tapi di dalam hatinya bukan semata-mata karena Allah. Narap pujian dari orang, narap sanjungan dari orang, supaya dilihat orang hebat, supaya dipandang orang boker, supaya dinilai orang ini orang yang hebat, ini orang yang pintar, ini orang yang rajin ibadah. Hilangkan itu semua di dalam bulan suci Ramadan ini. Nah, puasa mengikis habis di dalam sikap dan perilaku kemusyrikan kepada Allah. Karena orang yang berpuasa, yang tahu kita puasa itu adalah kita dengan Allah doang. Bapak-bapak nggak tahu saya lagi puasa atau enggak. Bisa aja saya pura-pura lemes. Bisa aja saya pura-pura bagaimana biar kelihatan puasa. Yang tahu saya sedang berpuasa adalah saya dengan Allah. Nah, oleh karena itulah puasa melatih kita untuk semakin memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita terhindar dari sifat-sifat musyrik secara tauhid dan musyrik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjain, puasa yang sedang kita jalanin, mudah-mudahan itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita sehat walafiat. Allah berikan kita berkah rezeki, berkah usaha kita, berkah dagangan kita, berkah segala macam yang insya Allah mudah-mudahan itu bisa kita jadikan bekal dan modal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja, mohon maaf kalau masih ada utang dua lagi yang belum sempat dibayar, ya insya Allah nanti pada lain pertemuan akan kita bahas. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.